Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, kali ini gue ingin memberikan review terkait dengan Manchester United di musim ini, musim 2023-2024. Bismillah. Gue ingat di awal atau sebelum musim ini bergulir, gue memberikan perkiraan di mana Manchester United akan finish, melihat apa yang terjadi musim lalu, melihat perubahan-perubahan yang terjadi juga di bursa transfer, pemain yang pergi, pemain yang datang utamanya, memberikan semacam kayak optimisme, bukan hanya di Liga sebenarnya, tapi juga di Champions League, di kompetisi domestik lainnya, FA Cup dan juga Carabao Cup yang diikuti oleh Manchester United musim ini. Di Liga gue ingat betul, gue berbicara pada saat itu memperkirakan Manchester United paling tidak akan mengulangi lagi ada di posisi ketiga, atau bahkan mungkin bisa jadi ada di perebutan gelar juara, atau setidaknya tiket Liga Champions kembali digenggam. Ternyata itu semua meleset ya. Manchester United bahkan jauh tercecer di papan klasemen, hanya finish di peringkat ke-8. Sesuatu yang kalau dari sisi hasil jelas menyedihkan ya. Sebagai fans juga ini bukan hal yang positif. Di Carabao, Manchester United juga terhenti lebih awal, dihentikan oleh finalis yang mereka kalahkan musim lalu, yaitu adalah Newcastle, bahkan terjadi di kandang sendiri. Di Champions League bahkan lebih babak belur, Manchester United finish di posisi keempat dari 4 peserta di grupnya pada saat itu. Ada Copenhagen, ada Galatasaray, dan juga Bayern Munchen. Manchester United bahkan yang di awal disebutkan salah satu favorit untuk bisa lolos dari grup dengan Bayern Munchen, justru bahkan tidak bisa meraih tiket ke Europa League ya kan. Dan ini sesuatu juga yang di luar dugaan. Satu-satunya hal yang sama yaitu adalah FA Cup, yang Manchester United ketika gue bikin video ini akan melangkah ke final ya kan, di hari Sabtu tanggal 25 Mei menantang lawan yang sama juga, Manchester City. Bagaimana gue menilai sekali lagi jalannya musim ini? Dari total jelas ini mengecewakan, ini menyedihkan, tapi ini bukannya tanpa alasan. Dan menurut gue tidak bisa sebagai seorang fans menutup mata dari alasan-alasan tersebut. Gue tidak bisa hanya melihat ya Manchester United hasilnya buruk, Manchester United penampilannya tidak konsisten, Manchester United banyak menderita kekalahan, Manchester United banyak menderita gol ke gawang sendiri, Erik ten Hag tidak bisa memberikan progres baik dari sisi penampilan, permainan dan juga hasil. Gue tidak bisa hanya melihat itu saja. Gue berusaha sebagai seorang fans ya untuk melihat sesuatu yang mungkin agak sedikit lebih detail. Apa yang terjadi musim ini yang berbeda dengan musim lalu. Musim lalu di musim pertama Erik ten Hag overachieve ya, melampaui dari target ataupun harapan dengan 3 besar, 1 trofi, 2 final. Dan di Eropa pun juga mampu melangkah dengan gagah karena bahkan menyingkirkan tim raksasa Eropa Barcelona. Dan itu terjadi di musim pertama Erik ten Hag, yang beberapa kali sempat gue katakan ya, mungkin itu terlalu jauh, sehingga di musim kedua memupuk harapan yang lebih tinggi lagi, terutama bagi fans ke tim Manchester United dengan Erik ten Hag juga ya. Dan kalau gue melihat sebenarnya Manchester United levelnya memang masih belum ada di sana, karena musim lalu mungkin ada sesuatu yang berbeda dari ketersediaan pemain, dari excitement ya, artinya gairah para pemain, fans juga demikian, dengan ada pelatih yang baru masuk, di mana hal tersebut sudah sangat sering terjadi ketika zamannya Louis van Gaal. Ketika dia masuk di musim pertamanya memberikan juga excitement, walaupun peraihannya tidak gemilang banget ya, artinya Manchester United memenangkan sesuatu dan lain-lain, tapi paling tidak lebih bagus daripada musim sebelumnya. Ketika Jose Mourinho masuk di musim pertamanya pun juga demikian, memberikan sesuatu yang berbeda di musim terakhir dari Louis van Gaal. Permainan yang luar biasa, hasil pun juga demikian. Lalu ketika Jose Mourinho selesai, Ole Gunnar Solskjaer masuk, apa yang terjadi? Berturut-turut Manchester United memperoleh hasil positif, berturut-turut Manchester United meraih kemenangan. Bahkan salah satu yang fenomenal tentu saja One Night in Paris ya kan, dimana Manchester United secara luar biasa mampu menyingkirkan Paris Saint-Germain di kandang mereka sendiri. Tapi setelahnya ya ada dinamika yang terjadi, naik dan juga turun.
periodenya berbeda-beda. Zamannya Ole Gunnar Solskjaer setelah beberapa musim lalu ada penurunan. Di zamannya Jose Mourinho pun juga demikian ya. Ada setelah satu musim yang sukses lalu ada goyah yang terjadi. Louis van Gaal pun juga demikian, dan ini yang terjadi di zaman atau musim kedua dari Erik ten Hag. Ada penurunan dari musim pertama. Kenapa ini bisa terjadi? Cedera pemain itu alasan utamanya, di mana ini tidak terjadi di musim pertama. Ada yang menyalahkan beberapa mungkin ya karena metode latihan, yang gue pikir bisa ya bisa tidak, karena badai cedera tidak pernah terjadi di Ajax separah ini maksud gue, dan juga ini tidak terjadi di musim pertama dari Erik ten Hag di Manchester United, di mana ya dia juga sudah mengenalkan sistem peningkatan fisik yang berbeda. Jangan lupa dia ikut juga berlari 13 km ya kan ketika Manchester United kalah menghadapi Brentford 4-0. Artinya memang ada perhatian di sisi fisik yang berbeda di sana. Sistem permainan yang mungkin ingin dibangun dengan Erik ten Hag ini membutuhkan pergerakan fisik yang sangat cair, intensitas yang juga sangat tinggi. Sepak bola yang diharapkan bola itu mengalir, dan ini betul-betul menguras fisik. Manchester United sayangnya justru di faktor fisik ini yang menjadi salah satu pilar fondasi yang sangat fundamental justru jeblok. Akibatnya apa? Ya, banyak pemain yang cedera, center back pun berganti-ganti pasangannya. Di posisi back kiri tidak ada back kiri murni sebagian besar di musim ini. Di lini tengah pun juga demikian. Pemain yang didatangkan Mason Mount berulang kali harus absen cedera. Sofyan Amrabat yang datang dengan status pinjaman cukup jarang bermain di posisi terbaiknya. Beberapa kali justru dipasang sebagai posisi back kiri, ya kan? Dan lain-lain menurut gue, yang tentu saja sangat mengganggu dari sisi teknis. Itu saja tidak. Di periode pertama musim ini ketidakpastian terjadi di Manchester United, ya kan, proses penjualan dari klub yang tidak pasti bahkan sampai penghujung tahun. Ini tentu saja juga memberikan kontribusi di sana. Di samping situasi internal Jadon Sancho yang di luar dugaan, ada konflik dengan Erik ten Hag, di mana di musim sebelumnya Erik ten Hag yang justru memberikan support kepada pemain ini, sama seperti support yang diberikan kepada Harry Maguire ya, artinya ada perubahan di sana, tentu saja dengan berharap pemain-pemain ini bisa kembali bermain di kapasitas tertingginya. Tapi Jadon Sancho justru memilih langkah berbeda. Situasi indisipliner ini juga berulang kali terjadi musim ini ya. Alejandro Garnacho, Marcus Rashford juga demikian. Ini hal yang masih terus harus diperbaiki oleh Erik ten Hag di beberapa kesempatan yang dia sebutkan. Memang salah satu tugasnya dia di Manchester United adalah untuk membentuk karakter, ya kan, sebagai sebuah klub sepak bola yang baik, dan nampaknya di musim kedua ini masih belum bisa terjalan dengan bagus. Lalu ya, salah satu hal lainnya adalah penurunan dari beberapa pemain. Casemiro yang menjadi tulang punggung bersama dengan Bruno Fernandes musim lalu, musim ini ada penurunan penampilannya. Christian Eriksen, gue juga melihat demikian, ada penurunan penampilan. Dan tentu saja yang paling terbesar adalah seorang Marcus Rashford yang musim lalu mampu meraih 17 gol di Liga dan 30 gol total di semua kompetisi. Musim ini angkanya jauh dari hal tersebut. Ada frustrasi nampaknya dari seorang Marcus Rashford. Dan ya, ini memberikan sumbangsih juga ya di penurunan Manchester United penampilan secara keseluruhan. Lalu pemain yang direkrut, tadi gue sebutkan Mason Mount yang banyak absen cedera, Rasmus Højlund pun juga Erik ten Hag mengharapkan striker premium, tapi harus mendatangkan striker muda yang memang masih belum jadi, harus terus dikembangkan. Ada beberapa periode dia kesulitan untuk bisa mencetak gol di Liga Inggris utamanya. Dia juga sempat absen, dan absennya ini juga memberikan kesulitan karena di sisi lain Anthony Martial pun juga mengalami penurunan permainan dan juga ketersediaan ya. Kembali dia sering absen cedera, dan dari akumulasi hal-hal tadi yang gue sebutkan ini memberikan penurunan yang sangat signifikan, di mana Erik ten Hag juga menurut gue ada kontribusi di penurunan tersebut, di mana dia lebih memilih untuk tidak melakukan penyesuaian strategi dan juga formasi bahkan ketika pemain-pemain yang terbaik ini tidak tersedia. Di wawancara dengan Gary Neville, dia menyebutkan kalau salah satu alasannya adalah dia tidak ingin di musim keduanya yang masih berlangsung, artinya dia masih ingin menyusun atau menancapkan sistem permainan ya yang dia inginkan. Dia tidak ingin ini
rusak ritmenya. Dalam arti tampil dengan sistem yang berbeda, tampil dengan sistem yang lebih bertahan contohnya. Karena dikatakan di wawancara tersebut ketika pemain nanti kembali, mereka harus menyesuaikan lagi dengan hal yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi ada terlalu banyak adaptasi dan juga penyesuaian, dan ini yang dihindari oleh Erik ten Hag. Dan ini juga memberikan konsekuensi. Apa itu? Penampilan yang tidak konsisten, penampilan yang tidak bisa memberikan hasil yang juga maksimal. Karena Manchester United ya tentu saja banyak meraih kekalahan ya kan, hal-hal yang menurut gue tidak terjadi musim lalu. Ini merupakan konsekuensi dari pilihan strategi dari Erik ten Hag yang menurut gue juga dalam tanda kutip terlalu kaku ya musim ini. Faktor lain juga yang gue lihat bagaimana karakter dari para pemain. Berapa banyak pertandingan musim ini di mana mereka telah unggul, lalu keunggulan itu terbuang sia-sia. Ada yang berujung seri, bahkan ada juga yang justru berakhir kekalahan ketika menghadapi Chelsea contohnya. Ketika menghadapi Burnley, bagaimana poin itu dibuang secara sia-sia menurut gue ya. Sudah 3 poin tapi kesalahan yang menurut gue tidak perlu itu yang terjadi. Lalu tentu saja pertandingan semifinal Piala FA antara Manchester United menghadapi Coventry City, sudah skor 3-0. Posisi di mana menurut gue ya harusnya pemain itu bisa bersikap profesional dengan mempertahankan keunggulan bahkan tanpa pelatih sekalipun. Erik ten Hag pun melakukan pergantian yang tidak mengambil resiko dengan tetap menurunkan pemain senior. Apa yang terjadi? Pemain seperti kehilangan karakter dan juga kehilangan mental, sehingga ya bisa disamakan 3-3, beruntung bisa menang adu penalti dan melangkah ke final. Dan itulah menurut gue kurang lebih rekaman apa yang terjadi di musim 2023-2024. Ada banyak hal yang harus diperbaiki untuk musim depan. Perbincangan dan juga diskusi bahkan menjurus perdebatan tentu saja terkait dengan siapa yang akan menjadi pelatih dari Manchester United musim depan. Haruskah Erik ten Hag dilanjutkan atau diganti dengan nama-nama lain? Tapi menurut gue yang jauh lebih penting adalah bagaimana atmosfer support terhadap posisi pelatih ataupun manajer dari Manchester United untuk musim depan. Ineos masuk, mereka melakukan beberapa perombakan yang sangat fundamental ya di manajemen, CEO baru, ada sporting director yang akan datang ya, akan segera datang juga. Lalu ada Jason Wilcox, technical director. Tentu saja ini diharapkan bisa memberikan hal yang lebih baik lagi untuk mensupport posisi dari manajer atau pelatih dari Manchester United, pelatih kepala Manchester United musim depan. Gua harapkan mereka bisa datang dulu, mereka bisa bekerja dulu, baru ketika memang kesimpulannya harus mengganti pelatih, ya gantilah pelatih itu. Tapi ketika kesimpulannya berikan pelatih ini 1 musim lagi, berikan 1 musim lagi, dan setelahnya dilakukan evaluasi. Ini yang tidak terjadi di periode-periode sebelumnya. Dan menurut gua mudah-mudahan ini yang menjadi pembeda. Musim-musim sebelumnya terlalu banyak ketidaksabaran, terlalu banyak hal-hal instan yang diinginkan, dan menurut gue ini harus berganti. Musim ini memberikan pelajaran betul ya, pelajaran yang sebenarnya sudah terjadi musim-musim sebelumnya, di mana solusi-solusi yang diambil di musim-musim sebelumnya, yaitu dengan cara-cara instan ya, ini tidak bisa memberikan konsistensi yang bagus juga di periode-periode sebelumnya, dan menurut gue ini harus berubah. Sehingga ya gue harapkan ada pergantian ataupun perbaikan yang beda jalannya yang diambil untuk musim depan bagi Manchester United utamanya. Kurang lebih demikian ya. Sekali lagi kesimpulannya jelas musim ini musim yang sangat mengecewakan dari sisi hasil, dari sisi permainan juga. Tapi ya salah satu hal positif mungkin yang bisa gue ambil sebelum gue tutup video ini adalah bagaimana pemain muda dari Manchester United ternyata bisa membuktikan ya kalau mereka ini layak untuk bersaing. Kobbie Mainoo jelas memimpin pasukan muda ini. Lalu ada Alejandro Garnacho, ya di periode-periode terakhir musim ini ada penurunan penampilan, tapi dari awal bahkan tengah musim dia luar biasa penampilannya, bahkan membuat banyak pihak mungkin lupa kalau Alejandro Garnacho ini masih berusia di bawah 20 tahun. Lalu bagaimana seorang Amad Diallo yang di penghujung musim juga memikat ya penampilannya. Lalu ada Willy Kambuala pun juga demikian, ketika dia diperlukan dia tampil, dia bisa memberikan permainan yang bagus. Dan gua harapkan pemain-pemain muda ini bisa terus berkembang musim depan ya, dengan lebih percaya diri lagi. Karena ini salah satu filosofi penting bagi Manchester United, yaitu adalah memberikan kesempatan pemain-pemain mudanya, terutama pemain-pemain muda yang berasal dari akademi. Dan ini merupakan salah satu hal yang positif yang terjadi di musim ini. Manchester United tidak akan terhenti di musim ini ya, artinya ada musim depan, dan gue harapkan musim depan
bisa jadi lebih baik lagi dari musim ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.